Apikripers Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Saya sekarang ada di Resikwangi Laundry. Kita masuk di 1 tahun Resikwangi Laundry dan bersama bosnya nih sekarang. Selamat datang di Resikwangi Laundry dengan Agus di sini. Asik. Kalem tadi, kalem. Tapi penampilan agak berubah. Ini ada setahun yang lalu dengan setahun yang lalu bisa dilihat di sini kondisinya rapi, bersih, ceria juga. Tapi ini berantakan nih. Cuciannya menumpuk, membludak, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas, setahun sudah dilewati. Dan kenapa saya harus kesini lagi Mas? Jadi videonya Mas Agus Sugiarto kemarin bersama Resikwangi itu menginspirasi banyak orang seluruh Indonesia, bahkan dunia. Iya, jadi ada telepon itu selain plus 62 itu banyak banget. Istri biasanya ngecek plus 82, plus ya berapa lah kemarin dari Jepang, dari Malaysia, dari Korea. Nah itu banyak banget. Dapat inspirasi salah satunya setelah nonton Resikwangi Laundry. Nah karena menginspirasi kita mau nanya-nanya nih, mumpung beliau bisa diculik, karena beliau biasanya sibuk banget. Saya janjian berapa kali ya Mas? Ini yang keempat kayaknya. Ini yang keempat janjian. Itu bisa ketemu. Baru jadi. Nah kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang nanya, gimana sih bisnisnya laundry itu? Apakah di masa pandemi kemarin sempat bermasalah atau tidak, berpengaruh atau tidak? Karena Resikwangi ini saya masih ingat Agustus 2020 ya Mas, itu buka dan itu masa setelah PSBB. Masa PSBB. Oh masa PSBB. Masa PSBB. PSBB ya. Iya. Setelah itu terus ada badai lagi, harus tutup, ada jam malam ya Mas? Ada pakai jam malam, terpaksa kita jam 8 sudah harus tutup. Yang biasanya sampai jam 10, sekarang jam 8 harus tutup waktu itu. Oke. Terus sekarang sudah mulai normal lagi? Sekarang masih jam 9 masih ada ngontrol aja dari sekitaran sini, dari pihak-pihak terkait lah sedang ngontrol. Siap Mas. Ya. Boleh diceritakan Mas, selama perjalanan membangun bisnis ini, pas kita 3 bulan kemarin sudah ngobrol, ini sudah masuk 1 tahun lebih ya, berarti kan sudah bulan November ini. Nah ini gimana Mas perjalanan? Ya. Bisa diceritakan. Seperti yang 1 tahun lalu saya sampaikan, saya itu nggak punya basic sama sekali tentang laundry. Oke. Makanya saya ambil Apik manajemen dengan pendampingan 3 bulan. Disitulah 3 bulan saya belajar banyak ke Pak Apik dan tim. Gimana cara kelola laundry, gimana cara packing, gimana cara semuanya tentang berkaitan dengan laundry. Saya tambahkan di situ tentang per customer service-an. Yes. Di situ saya masukkan. Begitu sudah serah terima dengan Pak Apik dengan ilmunya yang udah disampaikan, saya sisipkan masing-masing situ. Saya buat tematik. Memang begitu sudah selesai dari Pak Apik, ada signifikan pendapatan omsetnya. Terus akhirnya kita mikir, bikin apa lagi ya cara yang tematik apa yang bisa kita bikin. Nah dari situ untuk membuat pelanggan ingat di RWL ada sesuatu, karena kita bikinnya adalah secara dadakan. Oke. Tematik itu dadakan. Misalnya ada apa? Misalnya Hari Ibu kayak, atau misalnya kemarin 17, gitu kan, kita akan ada sesuatu yang kita paksa, seolah-olah kita paksa pelanggan untuk melihat medsos kita, Facebook, Instagram, satu lagi kita baru bikin TikTok. Yes. TikTok Siapa? Sylvie, joget-joget? Iya. Aktor di balik utama TikTok kita adalah Sylvie. Ini tim leader di Resikwangi. Keren. Dia yang mengomando dan membantu saya di sini. Yes. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang teman-teman nggak bisa handle, mereka langsung eskalasinya ke sini. Ada apa Pak? Ini Pak butuh ini, butuh itu. Perjalanannya lumayan juga. Berapa kali kita memang dikerjain orang, saya bilang. Berapa kali kita dikerjain orang. Datang pura-pura mau nyuci. Begitu kita lihat di CCTV nih, dan teman-teman sedang mengambil sesuatu gitu ya, mereka videoin semua tuh yang ada di sekitar sini. Oke. Gitu ya. Lucunya 2 minggu berikutnya Buka. sekitar 700 meter dari sini buka. Orangnya itu? dan dengan metode yang hampir mirip, hanya dikurangin pricingnya aja, dikurangin dari kita. Oke. Ada juga yang WA, Pak maaf saya kebanjiran nih, saya kira 1 RT nih mau nyuci ini. Awalnya curiga sih, tapi memang ya udahlah, namanya orang kebanjiran, mungkin bener atau enggak kita bantu. Ya. Ngilang habis itu orangnya, nggak ada lagi. Oke. Terus beberapa bulan yang lalu ada juga yang buka di sini baru pluk, mirip beda warna. Oke. Mirip beda warna dan ada selisih dengan harga kita. Sempat kita memang mengalami omsetnya drop, tapi ya nggak terlalu signifikan. Balik lagi sempet, tapi balik lagi ke teman-teman, kita perbaiki kualitas kita.
Coba selama 1 tahun itu setiap ada pelanggannya datang, saja ngobrol kira-kira kurangnya apa sih di sini. Yes. Itulah yang masukan buat kita ya. Apa yang masukan yang rasakan pelanggan itu yang kita perbaiki. Benar. Misalnya Pak, saya pengen antar jemputnya jangan ada libur karena waktu itu kita memang terbatas. Oh, sempat libur. Sempat ada libur. 1 hari libur, tapi justru ternyata pada hari libur itu Rame-ramenya. lagi rame pas hari Jumat ya. Oh, Hari Jumat karena di situ saya sisipkan juga programnya Jumat berkah. Jumat berkahnya Resik Wangi Laundry yang cuci gratis setiap hari Jumat. Nah itu. Ya mungkin juga karena doanya pelanggan kan kalau ini sudah saya pindahkan di sebelah sini, doa-doa pelanggan yang tiap hari Jumat ya itu mungkin juga membawa keberkahan buat teman-teman semua di sini. Ya alhamdulillah menjadi inspirasi buat yang lain ya. Terus terang ada yang nelpon juga dari Pakistan langsung ke saya. Oh, iya? Iya. Keren, Langsung dari Pakistan. Yang tentu saja saya jelasin lah model 3 bulannya kayak gimana. Langsung saya izin ke Pak Apik, Pak boleh saya share nomornya. Beliau mengiyakan langsung saya share. Ya. Dan terus terang memang 2 minggu ini sedang ada 3 orang yang mau datang ke sini karena terinspirasi juga. Saya udah sampaikan ke Pak Apik, nomornya akan saya share ke Pak Apik bila sudah ketemu sama orang. Itu Pak Apik. Siap, Luar siap. biasa Apik manajemen ini. Ya, Sebenarnya menginspirasi Apik manajemennya kayaknya sih. Enggak. Semua saling menginspirasi. Ya, ini sama-sama kolaborasi ya teman-teman. Iya. Jadi Mas Agus tadi menyampaikan sesuatu terkait ya bagaimana perkembangan Resik Wangi Laundry ini di awal seperti apa pada waktu kita dampingi. Ini Resik Wangi termasuk yang beruntung kita dampingi 3 bulan karena sekarang pendampingan cuma sebulan. Oh iya, Sudah sebulan. luar biasa. Dan antrian sampai Januari 2022. Nah, top Ya. kan Januari. 2022. Dan ini Mas Agus tadi juga cerita sering didatengin orang ke sini untuk lihat Iya. bener nggak sih Resik Wangi itu seperti itu. Betul. Seperti apa sih konsep bisnisnya. Bahkan katanya beliau banyak yang datang cuman sebatas nge-view, lihat dan sebagainya. Izin aja nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Iya, Nggak betul. perlu nyuri-nyuri dan sebagainya. Maaf ya, nyuri-nyuri ini dan sebagainya nggak usah. Bilang aja. Izin boleh nggak saya dokumentasikan? Kalau boleh silahkan, nggak ada masalah. Beliau welcome banget kok. Ini aja tadi sampaikan bahwa ada klien dari Pakistan, ada juga teman-teman yang mau datang lagi, 3 orang yang langsung hubungin ke Mas Agus dan sebagainya. Untuk apa? Untuk sharing. Gimana sih membangun bisnis laundry? Apakah semanis ini apa enggak? Karena Betul. sekarang sudah mulai saya kasih info bahwa membuka bisnis kok kayaknya enak banget sih. Padahal dibalik itu semua, berdarah-darah. Bagaimana mengatur tim, bagaimana berkompetisi, tiba-tiba ada kompetitor yang datang, harga tiba-tiba diturunkan, secara hitungan kok nggak masuk. Oh, jadi ada konsep marketing yang baru dan kita belajar. Inilah yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa sempat kondisinya turun di masa PPKM juga tantangan juga. Betul. PPKM tantangan, terus tiba-tiba karena ini terlihat seksi, cucian numpuk banget, kelihatan banget. Orang akhirnya pengen lihat, kayaknya buka di sini lumayan nih. Karena dulu pernah saya bilang ke beliau, masih awal-awal opening, ini 4 lokasi aja masih bisa bikin kayak Resik Wangi. Saya kasih bocoran loh ya. Konsepnya harus mirip. Ya, kalau kita tidak tahu cara menghitung, tidak tahu tentang prospek dan potensial market yang ada di sini, ya agak berat. Kalau kita cuma ikut-ikutan aja, misalnya kita harga turun tapi kita sudah punya hitungan, teman-teman asal nurunin aja, ya kasihan juga nanti seperti itu. Karena gimana pun juga prinsip bisnis adalah profitable. Jadi yang kita kejar adalah profit. Oke. Di awal pendampingan saya ingat banget 1 bulan pertama itu dibantu Pak Apik dan tim untuk survei wilayah sini. Ingat kan ya, survei kira-kira 1 kilometer keliling ini dia ada berapa laundry dengan harga berapa dan konsepnya seperti apa. Nah dari situ kita coba diskusi, mainkan di situ. Kita mau pakai konsep apa di sini. Ketika perang harga, kuncinya adalah kita jangan ikutan turun. Boleh mereka murahin, tapi ada sesuatu yang beda ada di kios kita. Kalau mau tahu programnya lebih lanjut bisa hubungin Pak. Iya. Ini ada keren tadi tematik ya Mas. Ada tematik ya. Salah jadi, satu contohnya tematik. Contoh aja nih, ketika pelanggan datang setiap tanggal 4 September, saya kasih ucapan selamat dari pelanggan. Mereka sampai kaget, emang ada ya Pak hari pelanggan? Itu mereka surprise. Jadi setiap bungkusnya saya kasih pun kecil, selamat dari pelanggan ke mereka. Bawa pulang pun senang loh. Oke. Pujian kepada pelanggan itu salah satu kuncinya. Pujian kepada pelanggan itu membuat mereka betah dan balik ke kita.
Yes, yes, yes. Oke. Dan masih banyak sebenarnya servis-servis yang lain. Keren. Pujian terhadap pelanggan itu adalah poin plus ya, Mas. Iya. Poin plus. Terus ngafalin nama pelanggan. Betul. Terus itu tadi salah satu bentuk pujian kepada pelanggan itu adalah kita harus hafal namanya. hafal namanya. Hafal namanya. Hafal nama. Terus yang berikutnya adalah kita minta masukan pelanggan. Iya. Nah, apa sih yang diminta pelanggan itu? Kebutuhannya apa? Keinginan mereka apa? Ya semua mungkin kita bisa eksekusi, tapi paling tidak kita paham bahwa rata-rata pelanggan kita, mereka maunya apa. Seperti apa, betul. Keren. Harul, tolong didengarkan Harul. Oh, iya, siap. Salah satu contohnya adalah paket membership lah ya, membershipnya kayak di Yes. sini ada membership. Sebelum saya relaunch lah, ribbon paket baru, kita jangan ngobrol dulu pelanggan datang, mau paketnya seberapa sih? Mau kalau ada paket ini mau free-nya apa? Ya akhirnya kita muncullah paket yang mulai dari ceria, silver, platinum dan gold. Platinum itu untuk yang paling tingginya dengan benefitnya paling gede lah. Oke. Dan di middle kita ada nanti misalnya top up sekian kita akan dapat gimmicknya apa, tambahannya apa lagi. Itu sebenarnya kunci juga buat membuat pelanggan itu percaya dan betah ke kita. Memang konsep kayak gini jarang ya, Mas? Itulah hasil survei memang saya belum temukan ya terus terang. Kalau paket membership mungkin banyak, tapi isi dari paket itu, Yes. isinya apa yang membuat mereka kira-kira oh di Resikwangi lo beda. Terus terang nih, saya buka sampai apartemen Margonda ke sini loh. Saya cas antar jemputnya, mau mereka. Bayangkan apartemen Margonda udah berapa kilo dari sini? Mereka bisa tahu dari mana, Mas? Pernah nanya nggak? Satu, word of mouth. Oke. Sekali kita layanin pelanggan dengan baik, mereka senang, Cerita dia akan kemana? ngomong ke teman-temannya. Marketing yang efektif sebenarnya itu. Word of mouth. Menarik, banyak ilmu yang kita dapat. Sudah setahun beliau shifting dari kuadran employee ke business owner. Iya. Gimana Mas rasanya? Nganggur sebulan tuh, bulan Juli kan nganggur tuh sebulan kan. Akhirnya bulan Juli nemu kios ini langsung kontak Pak Apik ada. Yang seperti saya bilang awalnya mau kafe, tapi begitu konsul ke temen, saya baru buka 3 bulan Mas, tutup jangan buka. Nah, udah ketemu Pak Apik ngobrol, langsung lah 1 bulan setting, Agustus launching. Luar biasa. Dan sampai sekarang seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kayaknya perlu ditambah mesinnya karena udah overload teman-teman. Overload. Boleh tahu omsetnya Mas? Omsetnya nih ya, rata-rata omsetnya sekitar 42 sampai 43 juta. Itu saya belum pakai promosi apa-apa ya per bulan. Belum pakai promosi. Promosi TikTok pun itu pun baru mulai. TikTok pun hanya untuk seru-seruan. Terus-terusan. Konsepnya ntar lagi adalah teman-teman ini mau joget-joget tapi belakangnya adalah mesin yang lagi muter. Itu salah satunya adalah kata-kata Resikwangi ini. Itu yang kita buat awareness ke orang-orang yang ada di situ. Ya, ya. Biar muncul ada Resikwangi. Entah mereka percaya itu apa, mereka nggak tahu apa itu Resikwangi. Yang penting ada kata-kata Resikwangi menancap dulu. Top. Nanti Sylvie suruh juga balik kan? Balik nanti. Ini jungkir balik ke sini. Masuk ke dalam pengering ya. Oke. Ya, sekitar 42 dan itu stabil ya Mas? Stabil di 42. Ih, luar biasa. Sempat turun yang ada saingan itu pun ya sekitar di 38, sekian. Ya. Keren. Jadi seturun-turunnya nggak sampai tembus di bawah 30. Ya, itu luar biasa sih. Jadi di masa seperti ini kita bisa membuktikan ini salah satu contohnya Resikwangi masih stabil. Yang penting itu karena ini jasa, ya pelayanan yang harus ditingkatkan. Betul. Selain hasilnya luar biasa, ya pelayanannya harus ditingkatkan. Keren Mas. Satu lagi sebenarnya PPKM ini bukan hanya menantang ya, lebih banyak opportunity buat kita. Ya. Kenapa? Di masa pandemi ini selain kita pakai sabun yang branded dan bisa membunuh kuman lah istilahnya gitu kan. Dan wangi yang pakai hand sanitizer. Sebenarnya itu kunci untuk menarik pelanggan karena di masa pandemik atau Covid ini mereka takut. Mereka takut baju dari luar, baju baru dibeli, mampirnya ke sini dulu. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cek itu banyak spray dan yang satuan malah spray bed cover yang baru dibeli, mereka mampir ke sini dulu baru dibawa pulang. Brandingnya udah kuat ya untuk membasmi virus beneran ini laundry ya. Itu nge-branding gitu ya. Iya. Keren. Membangun awareness dulu sebenarnya. Awareness dulu baru brandnya dapat ya, image-nya dapat aja. Betul. Dan satu lagi kan teman-teman di sini memang saya minta untuk vaksin semua. Oke, Itu dari nilai jual juga sudah baru 1 kali ya. Kasih banner Mas. Iya betul. Sudah divaksin semua. Terinspirasi sama yang di itu tuh di Kebagusan tuh. Kami sudah divaksin. Saya pengen juga tuh kayak gitu. Ntar lagi akan muncul di sini kami sudah divaksin. 100%. Iya. Karena itu sebagai salah satu
bentuk daya tarik juga sebenarnya. Oke, benar. Karena begitu karyawannya aja udah divaksin, peralatannya juga mereka menggunakan sabun, kita menggunakan sabun dan pewangi yang aman juga kan. Jadi ya orang pasti percayalah bahwa pakaian yang dari luar kita bawa ke sini, pulang kondisinya udah bebas kuman. Higienis ya. Higienis. Mantap, mantap. Terus saya lihat itu banyak parfumnya pilihan ya, Mas. Memang Betul. orang sini seneng pilihan gitu ya, Mas? Saya sudah survei, kita waktu tentukan mereka nggak ada yang lain ya. Oh, nggak ada yang lain. Oke, sudah mulai. Nah, saya lihat juga di situ. Kira-kira suka yang kayak gimana? Saya suka yang strong, saya suka yang bunga-bunga. Ada juga. Saya suka yang kecowok-cowokan. Ada. Ibu-ibu tapi suka kecowok-cowokan ada. Di situ. Itu salah satu sebenarnya bentuk daya tarik juga. Kita berikan pilihan parfum supaya pelanggan itu lebih nyaman dia pakai parfum apa. Dari situ kita lihat 3 bulan ternyata parfum yang dipakai ini aja, yang lain bisa kita eliminasi. Kita awalnya berapa variasi? Kita awalnya waktu itu hanya 3. 3 terus jadi banyak. Sekarang udah sekitar kurang lebih 8 atau 9. 8 sampai 9 parfum. Dan itu rata-rata 2 minggu habis. Karena mereka sudah 8 parfum pilihan sekarang jadi berapa, Mas? Pilihannya, variasinya. Tetap 8 itu? Tetap 8. Mereka tetap berkembang 8. Cuman ada beberapa trik yang saya ganti yang mirip-mirip kayak gitu kan. Terutama yang mulai berkurang adalah yang agak kecowok-cowokannya. Baunya agak adem. Cuman karena saya lihat selama kurang lebih 1 bulan masih ada setengah, oh berarti ini kurang. Saya tarik dulu. Tarik aja. Dan satu lagi saya replace dengan, saya survei. Sebenarnya saya survei ke beberapa toko penyedia minyak wangi, saya cek. Di sini yang laris apa? Saya beli 1 liter. Saya pindah ke sana. Yang laris apa sih? Saya beli 1 liter. Saya coba sendiri di rumah dan di teman-teman saya suruh nyoba. Kalau mereka enak, bagus, kita pakai ke pelanggan. Oke. Siap. Sebenarnya itu. Akhirnya berhasil ya, Mas? Berhasil juga. Wih, keren. Jadi sebelum kita ke pelanggan, kita coba buat diri kita sendiri. Oke, siap. Mantap, Mas. Keren sih sharingnya. Simple, singkat, tapi luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas, kira-kira, Mas? Disampaikan, aduh, sayang banget sampai Januari. Kalau bisa cepetan, ntar lebih lama lagi ngantrinya ke Apik Manajemen. Jangan. Kelamaan nanti. Timnya harus ditambah, Itu sebenarnya intinya, nambah tim. Kita trainer itu ada 7 sebenarnya. 7 aja sekarang masih udah 7. Dulu masih 1 ya. Dulu masih 1. Sekarang trainernya ada 7, itu pun masih kurang. Luar biasa. Sebutan. Keluar kota, masalahnya sudah mulai Jabodetabek, keluar Jabodetabek kita udah mulai buka. Jadi kita bisa dampingi keluar Jabodetabek. Iya, kemarin saya lihat di Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur sekarang lagi di Batam, terus Riau, terus Kalimantan ya, kemarin. Luar biasa loh. Mataram. Seperti itulah. Nyesel kalau telat itu ya kan dah. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nyesel kalau nggak sudah hubungin ke Apik nih. Yes. Terima kasih loh Mas Agus atas sharingnya, Mas. Sama-sama. Yang sangat low profile banget. Beliau masih menyediakan waktu untuk sharing bersama kita. Iya, semua ini sebenarnya juga berkat dari Apik Manajemen dan tim sih. Saya juga bisa belajar dan bisa mengembangkan. Sebenarnya 3 bulan itu sebenarnya waktu yang cepat loh. Yeah. Bukan untuk belajar yang mulai dari nol ya. Itu waktunya cepat. Nah, apalagi sekarang ini berapa? 1 bulan ya. Wah, luar kota 7 hari. Harus benar-benar diperas itu ilmunya. Makanya trainernya langsung 2 kalau luar kota. Luar kota langsung ya? 2 langsung dampingi 2. Satu training tentang alur kerja, konsep bisnis, yang satunya langsung praktek. Jadi teori dulu, terus nanti proses manajemennya, yang satunya konsep untuk produksinya. Seperti itu, biar cepat. Kalau nggak gitu, antriannya semakin panjang. Dan untungnya mau, terima kasih teman-teman yang sudah percaya terhadap kita. Luar biasa kan? Sebenarnya intinya selama manusia masih pakai baju, insya Allah laundry aman lah. Amin. Seperti itu. Bisnis laundry tetap laku ya Mas? Insya Allah seperti itu. Amin. Ada lagi Mas? Ya, sementara cukup sih. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Oke, terima kasih Mas Agus atas sharingnya. Atas waktunya Mas. Sama-sama Pak Apik. Semoga Resikwangi Laundry semakin sukses. Amin. Semakin rame ya. Amin. Pegawainya semakin banyak. Amin. Jadi kita dulu yang baru 3 ya. Sekarang baru 6. Oh, baru. Ya. Kurang overload. Kasih naikin harganya. Yes. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Apik Primadia. Saya Agus Sugiarto dengan Resikwangi Laundry. Kami undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you.